Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Materi sistem pencernaan adalah materi pelajaran untuk siswa kelas 8 di semester 1. Nah, buat anak-anak kelas 8 silakan disimak video tentang sistem pencernaan. Baik, nah di dalam bab ini kita akan bagi menjadi tiga subbab, yaitu pertama, kita akan membahas tentang makanan atau nutrisi. Yang kedua, kita akan membahas tentang organ pencernaan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang mekanisme sistem pencernaan. Nah, seperti apa yang sudah kalian ketahui, apa sih yang disebut dengan mencerna makanan? Mencerna makanan itu adalah proses menyederhanakan molekul makanan yang kompleks menjadi molekul makanan yang lebih sederhana. Ya, sederhananya merubah bentuk makanan dari yang padat menjadi cair. Atau bisa dikatakan makanan ini dirubah menjadi bentuk yang sederhana agar mudah diserap oleh tubuh kita dan diambil sumber nutrisinya. Nah, proses pencernaan pada manusia berlangsung melalui dua cara, yaitu ada pencernaan secara mekanik dan ada juga pencernaan secara kimiawi. Namun sebelum kita bahas hal tersebut lebih lanjut, Bu Kiki akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pentingnya sumber nutrisi pada makanan bagi tubuh kita. Ya, mungkin sehari-hari kalian sering mengkonsumsi banyak jenis makanan ya. Nah, tentunya dari sekian banyak jenis makanan, hanya ada 5 nutrisi yang kita butuhkan. Ada yang tahu apa saja? Ya, betul. Ya, ada protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Nah, sumber makanan apa saja sih yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita? Yang pertama, yaitu protein. Ya, protein bisa kalian dapatkan dari berbagai jenis makanan yang berasal dari hewani seperti daging, telur, susu, atau kalian juga bisa memperoleh sumber protein itu dari nabati seperti kacang-kacangan. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, kalian bisa mengambilnya dari berbagai macam jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan untuk memenuhi karbohidrat, kalian bisa mengambilnya dari gandum, beras, jagung, dan berbagai jenis umbi-umbian. Nah, untuk melengkapi sumber nutrisi kalian bisa mengambil dari olahan susu seperti keju, mentega, dan juga yang lainnya. Nah, sekarang, pertama yang akan Ibu bahas yaitu mengenai energi. Nah, apa sih kaitannya energi dengan sistem pencernaan dan makanan? Hal yang paling utama yang kita butuhkan dari makanan itu adalah energi. Kenapa kita membutuhkan energi? Karena kita setiap hari beraktivitas. Tubuh kita beraktivitas, sel-sel di dalam tubuh kita beraktivitas. Terjadi metabolisme, terjadi reaksi kimia, terjadi berbagai macam reaksi di dalam tubuh kita yang membutuhkan adanya energi. Berarti energi itu adalah hal yang sangat penting yang kita perlukan dan itu bisa dipenuhi dengan adanya nutrisi yang berasal dari makanan yang kita makan. Nah, sekarang mungkin kalian sering lihat ketika kalian membeli satu produk makanan, di bagian kemasan dari makanan itu kalian melihat ada label kandungan nutrisi pada makanan. Nah, setelah kalian belajar ini, diharapkan kalian bisa memilih makanan apa yang baik buat kalian, yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kalian. Bagaimana caranya? Kalian bisa melihat dari label yang ada di produk makanan tersebut. Contohnya, seperti yang Ibu contohkan di sini. Di sini ada makanan, ada salah satu jenis makanan yang Ibu ambil labelnya, kemudian di dalam label itu mencantumkan berbagai kandungan nutrisi. Misalnya di situ ada jumlah kadar kalorinya, kemudian kadar lemak, kemudian ada kolesterol, sodium, dan juga karbohidrat, kemudian ada fiber atau serat, kemudian ada gula, protein, vitamin, kalsium, tiamin. Nah, dari sini kalian bisa lihat komposisinya. Apakah komposisi makanan itu bagus atau tidak untuk memenuhi nutrisi yang kalian butuhkan setiap harinya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu. Nutrisi apa saja sih yang sangat kita butuhkan?
Yang pertama yaitu karbohidrat. Nah, karbohidrat bisa kita dapatkan dari sumber makanan pokok. Seperti sumber makanan pokok orang Indonesia yaitu nasi. Tetapi selain nasi, kita juga bisa mendapatkan karbohidrat dari berbagai jenis makanan lainnya, seperti jagung, umbi-umbian, dan juga mungkin kalian terbiasa makan roti yang terbuat dari gandum. Nah, apa saja sih jenis karbohidrat yang kita butuhkan? Ada yang disebut dengan gula atau gandum. Tetapi ada jenis karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita, yaitu berasal dari serat atau fiber, yang yaitu contohnya selulosa dan inulin. Nah, kemudian karbohidrat atau gula ini akan dicerna secara mekanik dan juga akan dicerna secara kimiawi dengan adanya enzim. Enzim dapat merubah struktur molekul karbohidrat yang besar menjadi struktur yang sederhana, yaitu disakarida, dan merubahnya lagi menjadi struktur yang lebih sederhana, yaitu monosakarida. Salah satu jenis monosakarida yaitu glukosa. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya yang kedua yaitu lemak. Tubuh manusia membutuhkan lemak dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Kenapa? Jika tubuh kita mengalami kelebihan karbohidrat, maka karbohidrat itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Tetapi lemak ini pun sangat diperlukan bagi tubuh kita, pertama sebagai cadangan energi atau cadangan kalori. Juga dibutuhkan sebagai bantalan tubuh, melarutkan beberapa jenis vitamin, dan juga untuk menghasilkan atau mencerna menghasilkan hormon steroid. Nah, berikutnya yaitu protein. Tidak kalah pentingnya dengan karbohidrat, kita pun sangat membutuhkan adanya protein. Protein dibutuhkan oleh tubuh kita sebagai zat yang bisa membangun sel atau membentuk sel-sel baru sehingga terjadi proses pertumbuhan atau mengganti sel-sel yang rusak dari tubuh kita. Kalian bisa mendapatkan protein dari berbagai jenis makanan seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ada protein hewani, ada juga protein nabati. Nah, protein di dalam tubuh kita akan dicerna oleh enzim menjadi bentuk yang sederhana yaitu peptida. Kemudian dicerna kembali menjadi bentuk yang paling sederhana yaitu asam amino. Ketika terjadi proses pembentukan asam amino, maka protein pun menghasilkan zat sisa atau zat buangan yang kita sebut dengan urea dan juga amoniak. Nah, urea dan amoniak inilah yang akan dibuang oleh tubuh kita melalui urin. Nah, jika kalian ingin mengetahui bentuk protein seperti apa, bentuk molekulnya seperti yang ada di gambar ini. Berikutnya yaitu dari lipid atau lemak, protein, karbohidrat. Nah, kalian bisa lihat di sini di dalam slide yang Ibu tampilkan di layar ini ada yang disebut dengan makromolekul. Ya, makromolekulnya itu berupa karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian makromolekul ini akan mengalami proses pencernaan, baik itu secara kimiawi ataupun secara mekanik, menjadi glukosa, asam amino, dan juga menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, kemudian bahan-bahan ini pun akan diserap oleh tubuh kita dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita, seperti menghasilkan energi, kemudian mengaktifkan enzim, dan berbagai macam fungsi lainnya. Kembali lagi ke sumber makanan tadi. Selain ada protein, ada lemak dan juga ada protein, kita pun membutuhkan mineral dan vitamin dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Yang pertama yaitu mineral. Ya, mungkin kalian sudah tahu ada beberapa jenis mineral yang kalian sangat butuhkan seperti sodium, potasium, zinc, zat besi, kalsium, dan berbagai macam lainnya seperti selenium. Nah, mineral ini tidak perlu kalian membutuhkan atau mengambil dari khusus suplemen dan yang lainnya, tetapi mineral ini terdapat di dalam zat makanan yang kalian makan sehari-hari. Ini adalah contoh mineral yang bisa kalian dapatkan dari berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, daging, bahkan dari makanan pokok kita. Nah, kita mengenal ada dua jenis mineral, yaitu makromineral atau mayor mineral, dan ada juga mikromineral. Contoh di sini mungkin kalian bisa mencari informasi lebih dalam lagi mengenai kalsium, ya, yang biasa kita gunakan
kalian dapatkan dari susu, kemudian dari berbagai macam kacang-kacangan, ya, kemudian ada zat besi, kemudian ada zinc, fosfor, potasium, sodium, selenium. Nah, kalian bisa lihat di dalam PowerPoint ini jenis-jenis mineral ini kita bisa peroleh dari bahan makanan apa saja dan apa sebetulnya keuntungan dan kegunaan dari mineral tersebut. Nah, yang berikutnya vitamin. Nah, seringkali kalian diminta untuk mengkonsumsi vitamin tambahan di luar dari sumber makanan kalian. Tetapi itu sebetulnya tidak terlalu penting. Kenapa? Karena kebutuhan vitamin kita sebetulnya sudah bisa terpenuhi dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Jika kalian memenuhi semua makanan yang kalian butuhkan. Vitamin jenisnya bermacam-macam. Yang Ibu contohkan di sini ada vitamin A. Vitamin A yang bisa kalian dapatkan dari buah-buahan yang berwarna kuning atau orange, kemudian sayur-sayuran berwarna hijau, kuning telur, dan produk olahan susu. Kemudian ada vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, ini materinya luas sekali, jadi silakan kalian boleh cari tahu sendiri. Nah, berikutnya ada juga yang disebut dengan bahan yang bersifat antioksidan. Bahan yang bersifat antioksidan ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menghindari tubuh kita dari berbagai macam radikal bebas yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya seperti kanker. Nah, contohnya, bahan antioksidan itu bisa kita peroleh dari berbagai macam sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Nah, bagian kedua, setelah kita mempelajari tentang nutrisi atau sumber nutrisi, kita masuk ke bagian kedua yaitu proses dari pencernaan. Proses dari pencernaan makanan kita bedakan menjadi dua macam, yaitu ada pencernaan secara mekanik dengan adanya gerakan dari organ-organ pencernaan, kemudian juga ada pencernaan secara kimiawi dengan adanya enzim. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya jelas sekali. Kalau mekanik itu mengandalkan gerakan-gerakan dari organ tubuh kita, misalnya gerakan mengunyah, gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan, dan itu terjadi secara mekanik. Nah, sedangkan kimiawi dengan adanya enzim mengandalkan adanya proses atau reaksi kimia, di mana proses reaksi kimia ini dapat mempercepat jalannya proses pencernaan. Nah, perhatikan baik-baik gambar organ pencernaan yang ada di PowerPoint ini. Bagaimana makanan bisa masuk ke dalam tubuh kita dan bisa dicerna oleh tubuh kita? Tentunya melalui organ-organ yang ada di sini. Yang pertama, makanan masuk melalui rongga mulut, kemudian makanan akan disalurkan melalui esofagus, masuk ke dalam lambung, kemudian masuk ke dalam usus halus yang terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah itu, nutrisi makanan diserap dan sampahnya atau sisanya akan masuk ke dalam usus besar, dipadatkan menjadi feses, ditampung di dalam rektum, dan keluar melalui anus. Kurang lebih prosesnya sekitar 6-8 jam, tergantung dari jenis makanan yang kalian makan. Bagian yang pertama, tadi yang sudah Ibu jelaskan, makanan masuk ke dalam rongga mulut. Apa yang terjadi di rongga mulut? Terjadi pencernaan secara mekanik dengan adanya gerakan dari gigi kalian mengunyah makanan sampai halus. Kemudian, lidah berfungsi untuk membolak-balik makanan sehingga makanan bisa kita telan. Nah, selain itu juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan adanya saliva atau air liur, di mana saliva ini menghasilkan enzim yang disebut dengan enzim petialin yang bisa merubah karbohidrat menjadi glukosa atau molekul yang lebih sederhana. Jadi pencernaan karbohidrat itu sudah dimulai sejak ada di rongga mulut. Kalian perhatikan baik-baik. Bagian yang terpenting dari esofagus, ini ada yang kita sebut dengan epiglotis. Di mana epiglotis ini berfungsi untuk membuka dan menutup saluran makanan dan saluran pernafasan. Sehingga ketika kita makan, saluran pernafasan kita akan tertutup dan kita tidak akan mengalami gangguan seperti tersedak. Nah, bagian yang kedua yaitu lambung.
Sebelum makanan masuk sampai ke dalam lambung, makanan akan melewati eksofagus. Di dalam eksofagus terjadi gerakan yang kita sebut dengan gerakan peristaltik esofagus, di mana makanan akan terdorong masuk ke dalam hingga sampai di lambung. Nah, begitu sampai di lambung, tidak jauh berbeda seperti apa yang terjadi di esofagus, terjadi pencernaan secara mekanik dengan adanya gerakan peristaltik lambung. Nah, gerakan peristaltik lambung ini menyebabkan makanan menjadi sangat halus. Nah, selain terjadi pencernaan secara mekanik, juga di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi dengan adanya enzim. Apa saja enzimnya? Ada 3 macam, yaitu ada pepsin, ada renin, dan juga ada HCl atau yang disebut dengan asam lambung. Nah, fungsinya bisa kalian cari tahu sendiri. Seringkali kita mengalami masalah pada lambung. Mungkin kalian pernah merasakan nyeri pada bagian ulu hati atau pada bagian ujung atas dari lambung. Apa sih penyebabnya? Salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya kadar asam di lambung atau yang Bu Kiki bilang tadi yaitu sebagai HCl. HCl ini sangat bagus untuk pencernaan kita, mampu membuat lambung dalam kondisi yang sangat bersih karena mampu membunuh adanya kuman, bakteri, dan berbagai macam jamur yang masuk bersamaan dengan makanan yang kita makan. Tetapi kalau jumlahnya berlebihan, itu akan mengalami gangguan yang disebut peningkatan asam lambung. Dan ini sangat berbahaya sekali. Apa saja penyebabnya? Bisa jadi karena kalian makan tidak teratur, makan terlalu pedas atau terlalu asam, atau kalian terlalu lelah, terlalu capek, kurang istirahat juga dapat meningkatkan kadar asam lambung di dalam tubuh kalian. Nah, dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, bagian utama dari usus halus yaitu duodenum, atau yang biasa kita sebut dengan usus 12 jari. Nah, di dalam duodenum tidak lagi terjadi pencernaan mekanik. Di sini hanya terjadi pencernaan kimiawi, di mana enzim yang berada di dalam duodenum itu berasal dari pankreas. Ada 3 macam enzim, yaitu ada tripsin, ada lipase, dan ada amilase. Perhatikan baik-baik gambarnya. Bagian yang berwarna kuning ini adalah pankreas, di mana pankreas mensekresikan enzim yang 3 jenis tadi ke dalam duodenum. Proses pencernaan kimiawinya terjadi di dalam duodenum. Nah, begitu juga di sini ada hati atau liver. Liver ini pun akan mensekresikan hormonnya ke dalam kelenjar empedu, kemudian dia membantu proses pencernaan lemak. Ini adalah pankreas dan juga hati, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pankreas dan hati bukan organ pencernaan yang berperan untuk pencernaan mekanik, tetapi pankreas dan hati adalah kelenjar pencernaan yang berfungsi menghasilkan enzim yang membantu pencernaan secara kimiawi. Selain dalam proses pencernaan, hati itu mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai detoksifikasi atau menyaring racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, berikutnya dari duodenum, makanan akan masuk ke jejunum dan ileum. Perhatikan gambar di sini. Di dalam jejunum dan ileum tidak lagi terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi, tetapi di dalam jejunum dan ileum hanya terjadi penyerapan sari-sari makanan yang nantinya akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan akan segera diubah menjadi zat-zat yang kita butuhkan. Dalam proses pencernaan, tidak semua makanan yang kita makan berubah menjadi zat-zat yang dibutuhkan, tetapi ada ampas atau ada sisa yang nantinya akan ditampung di dalam usus besar. Apa yang terjadi di dalam usus besar? Yang terjadi di dalam usus besar yaitu penyerapan air dan juga pembentukan feses, yang nantinya feses akan ditampung di dalam rektum dan akan dikeluarkan melalui anus. Nah, kalian bisa perhatikan di dalam tabel ini, setiap bagian dari sistem pencernaan kita memiliki pH yang berbeda. pH di sini artinya yaitu tingkat kadar keasaman yang berbeda, sehingga enzim yang bekerjanya pun berbeda dan hasil dari proses pencernaannya pun berbeda. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Ya. Bagaimana proses terjadinya pembentukan feses?
Ya, proses terjadinya pembentukan feses dibantu dengan adanya vitamin yaitu vitamin K dan juga adanya bakteri E. coli. Nah, feses dibentuk dari ampas makanan yang dibusukkan, kemudian dipadatkan, ditambahkan sisa buangan yang berasal dari liver sehingga warnanya menjadi kuning kecoklatan, kemudian disimpan di dalam rektum dan dikeluarkan melalui anus. Nah, ini ya. Jadi dari rektum dikeluarkan melalui anus. Nah, ada satu hal yang tadi belum kita bahas, bagian dari organ pencernaan. Kalian perhatikan, di sini ada yang disebut dengan appendix. Appendix atau yang biasa kita sebut dengan usus buntu itu adalah bagian dari usus besar, di mana di sini tidak mempunyai fungsi yang signifikan. Tetapi, jika bagian appendix ini mengalami radang, maka orang tersebut akan menderita penyakit yang disebut dengan radang usus buntu. Dan ini sangat berbahaya untuk sistem pencernaan kita. Bagaimana cara mencegah terjadinya penyakit appendicitis atau radang usus buntu? Kalian mesti menghindari makanan-makanan yang sulit dicerna, seperti biji-bijian yang keras, ataupun makanan-makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Kemudian, selain enzim, sistem pencernaan kita juga dibantu oleh adanya kerja hormon. Ya, ada beberapa hormon yang berperan di dalam sistem pencernaan, yaitu ada gastrin, ada sekretin, ada grelin, dan ada leptin. Nah, hormon ini pun membantu di dalam mengatur laju terjadinya proses pencernaan. Nah, itu saja dari Bu Kiki mengenai nutrisi makanan, organ pencernaan, dan mekanisme terjadinya pencernaan. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.